Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, sang pencipta, dan tidak ada yang bisa menyaingi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan nikmat dan juga akan mendatangkan bala dan adab bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala tempat di mana kita kembali, di mana amal kita dihisab, dihitung satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga dan neraka. Kebahagiaan bagi siapa yang masuk ke dalam surga yang terus-menerus, dan kesengsaraan yang tiada henti bagi siapa yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita, mentakdirkan kita, diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri salat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan majelis ahli ilm, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang lainnya. Diangkat derajatnya Masya Allah sebanyak 500 derajat, antara derajat yang satu ke derajat yang lain, sama dengan menempuh perjalanan 500 tahun sebagaimana kata Imam Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis ilmu adalah majelis yang dimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayapnya dalam rangka untuk melindungi orang-orang yang berada di dalamnya. Majelis ilmu adalah majelis yang dimana para malaikat akan berdoa, memberikan salawat kepada orang-orang yang berilmu. Salawatnya maknanya adalah Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa dia dan berikanlah keistiqomahan bagi dia untuk taat dan beribadah kepadamu. Majelis ilmu adalah majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan disebutkan nama kita ini satu persatu oleh Allah langsung di hadapan seluruh para malaikatnya. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwan fillah arsyadani wa arsyadukumullah, baik ana dan antum sekalian termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebut nama kita satu persatu di hadapan seluruh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas kaitan dengan al-iman billah, meyakini akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala.
Di antara yang dalil yang disampaikan kemarin akan keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan langit dalam 6 hari. Insyaallah ditatalah dari yaumul Ahad sampai yaumul Jum'ah. Hari Jumatnya diciptakannya Adam alaihi salam ketika mengakhir daripada sore di hari Jumat. Masya Allah, hari Jumat akan terjadinya hari kiamat. Masya Allah, hari Jumat juga hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap amal-amal kita. Itu di yaumil Jum'ah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 6 hari dengan penataan yang sungguh sangat luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan langit. Kemudian diangkatlah langit sebagai atap bagi bumi, sehingga antara langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Dari langit yang indah dihiasi dengan bintang-bintang dan bulan sabit dan purnama yang sungguh sangat indah kalau kita lihat di malam harinya. Kemudian Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang dengan hujan itu menampung air yang ada di bumi sebagai minuman bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang dengan air hujan itu pula Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman, buah-buahan dan segala macamnya untuk dinikmati dan dimakan oleh seluruh makhluk. Masya Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, diciptakan keindahan antara langit dan bumi, diciptakanlah laut dan sungai-sungai. Yang dengan laut tersebut bagaimana manusia bisa mencari rezeki di laut tersebut sehingga mereka bisa menikmati apa yang ada di laut tersebut. Subhanallah, Allah kasih gratis itu semua dengan ciptaannya. Untuk modal lakum kata Allah, untuk kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya sungai-sungai yang indah yang mengalir air yang sungguh sangat jernih di dalamnya. Itu adalah keindahan dan kesejukan bagi siapa yang memandangnya. Itu adalah di dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan keindahan yang sungguh dahsyat, yang sungguh sangat luar biasa seperti itu. Maka Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, kalau di dunia saja aku ciptakan keindahan yang menyejukkan mata kalian, baik yang di bumi maupun yang di langit, bagaimana kalau itu di surgaku wahai hambaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kalian menikmati surgaku, itu di dunia saja kalian sudah merasakan keindahan dan kenikmatan apa yang aku ciptakan. Bagaimana halnya kalau kalian sudah memasuki surgaku? Maka perbanyaklah kalian beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan Masya Allah, supaya kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memberikan paparan yang sungguh sangat luar biasa dalam bukunya Minhajul Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para nabi, kepada seluruh nabi dan rasul. Itu menandakan bukti bagaimana kita mungkin mendengar bagaimana Al-Quran diturunkan lewat malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya lewat malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Bagaimana itu disampaikan kepada Nabi Daud dengan kitab Zaburnya. Bagaimana itu disampaikan kepada Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Semua bukti sejarah yang ada yang kita dengar dalam kisah yang itu termaktub di dalam Al-Quran itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Kan kita dengar sejarah bagaimana kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana dialog Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu itu kepada para nabi dan rasul kemudian disampaikan kepada umatnya. Di antara salah satunya jemaah sekalian, Masya Allah, wa qawluhu lamma nada nabiyahu Musa alaihi salam bi sya'til wadil aiman fil buqatil mubarakati.
ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Manusia yang paling baik pada saat itu, pada zaman Nabi Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bukan berarti manusia terbaik di antara seluruh manusia, tidak. Tapi sebelum Nabi Musa ada nabi yang terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikasih gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi yang terbaik pada zaman itu ketika Musa ada, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dipanggil Nabi Musa ini, Masya Allah, untuk menerima nikmat yang sungguh sangat luar biasa setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari perbudakannya Firaun di Mesir. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan, dibelahnya Laut Merah, kemudian ditenggelamkan Firaun beserta pasukannya. Selamatlah Nabi Musa beserta Bani Israel. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa, terbebasnya Bani Israel dari perbudakan Firaun. Umat yang dipilih Allah diberikan kenikmatan yang luar biasa, Bani Israel ini. Tapi mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Ikhwanu fillah, untuk menyempurnakan nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk persiapan menerima kitab suci yang namanya Kitabut Taurat ini. Menerima kitab ini. Dipanggil. Awalnya dipanggil 30 hari, persiapan 30 hari, tapi disempurnakan menjadi 40 hari. Persiapan ini Masya Allah, dalam keadaan Nabi Musa dipilih menjadi nabi, tidak dalam keadaan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba ada wahyu yang Allah kirimkan kepada beliau, sebuah panggilan, nada ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, dan hanya Nabi Musa yang mendengar suara itu. Ini aku adalah Tuhanmu memanggil engkau supaya engkau persiapan untuk menerima kitab suci yang namanya Taurat dalam masa 40 hari. Itu didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Didengar. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika Nabi Musa ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, di Bukit Tua, namanya Tua, dia berpesan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun untuk mendakwahi Bani Israel, persiapan supaya selama kepergian Nabi Musa ini, supaya Bani Israel ini tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Nabi Musa ini mau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena saking penasaran, dan itu permintaan yang saking cintanya Nabi Musa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingin sekali melihat wujudnya Allah. Coba bayangin, ingin permintaannya Nabi Ibrahim, Rabbi arini andur ilaik. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, persilahkan aku supaya aku bisa melihat wujudmu, bisa melihat wajahmu. Jadi itu permintaan. Jadi ya Allah, sebelum saya menerima wahyu ini, saya berharap kepada engkau supaya engkau perlihatkan wajahmu, supaya aku lebih yakin dan lebih takut kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala innaka lam tarani. Wahai Musa, kamu sekali-kali tidak mampu untuk melihat wajahku. Walakin undur ilal jabali, akan tapi kalau kamu memang memaksakan diri untuk mau melihat wajahku, lihatlah di ujung bukit itu, ujung gunung, di gunung itu, di bukitnya, di gunung itu yang ada di hadapan kamu. Fa in istaqarra makanu fa innaka yara. Jika kamu bisa melihat, jika gunung itu bisa merubah dari tempatnya, bisa berpindah dari tempatnya, kamu akan bisa melihat saya. Falamma tajalla lil jabal, maka ketika Nabi Musa itu melihat ke arah gunung, ingin melihat wajahnya. Ini Nabi Musa sudah penasaran sekali, ingin melihat bagaimana Allah itu Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuknya, wujudnya gitu. Falamma tajalla lil jabal, ketika Nabi Musa itu ingin melihat Allah di gunung tersebut, hancurlah gunung itu. Satu gunung itu hancur berkeping jadi abu.
Fakharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa tiba-tiba jatuh pingsan karena tidak sanggup melihat gunung itu meletus. Karena besarnya kebesaran Allah sampai gunung tidak mampu untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena saking maha besar dan maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Maknanya ini dikisahkan dalam Al-Qur'an, ini butuh keyakinan bahwa adanya Allah sudah berdialog langsung. Jadi Nabi tatkala Nabi Musa itu datang ke tempat kami, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu tadi. Tapi kan permintaan Nabi Musa sebelum disampaikan kitab Taurat itu supaya Nabi Musa bisa melihat wujudnya Allah. Tapi apa yang terjadi? Gunung meletus, berpecah-pecah gunung itu. Meletus. Karena saking besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Dalam ayat ini kata Nabi Musa, ketika aku ini tersadar dari pingsanku, aku sadar dari pingsanku karena melihat meletusnya gunung itu, tidak sanggup melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka langsung Nabi Musa ini saking yakin dan tambah yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah Subhanahu wa taala, inni tubtu ilaika, saya mohon ampun kepadamu karena terlalu lantang untuk melihat wajahmu ya Allah. Sungguh lemah kami, saya yang engkau pilih sebagai nabi dan lemah, tidak sanggup untuk melihat wajahmu, itu bentuk kebesaranmu ya Allah. Maka itu sudah mencukupkan bukti bagi saya akan kebesaranmu ya Allah. Inni tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu ya Allah, wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah termasuk orang yang pertama kali meyakini akan adanya engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kisah di dalam yang diabadikan dalam Al-Qur'an akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya, berbicara kepada kepada para nabinya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana juga para nabi dahulu, Nabi Ibrahim, inni ara fil manam inni adbauka. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku tadi malam mimpi, sungguh aku menyembelih engkau. Nah, itu wahyu. Di antara cara-cara Allah menyampaikan wahyu lewat malaikat Jibril, disampaikan itu diantaranya dengan ar-ru'ya sholihah, bisa lewat perantaraan malaikat Jibril, bisa yang langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan langsung lewat mimpi, bisa Allah sampaikan langsung lewat dialog dengan nabi dan rasul. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, "Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin." Wahai Musa, wahai nabiku, ini sesungguhnya aku, anallah, aku adalah satu-satunya Allah. Kalau di dalam semua tafsir dikatakan anallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang bisa diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan la ma'budu la khaliqa wala razika illa anni wala khaliqa wala razika illa ghairi. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai alam semesta beserta isinya. Yang seluruh alam ini semuanya alam semesta, yang tidak termasuk alam semesta hanya saya. Maka tidak ada yang bisa menguasai ini semua kecuali aku, wahai Musa. Jadi begitulah makna tafsirnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lain. Ya Musa, inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Ya, penguasa alam semesta. Dialah yang mendatangkan azab, dialah yang menghidupkan. Bagaimana perjalanan pergantian siang dan malam, bagaimana bertiupnya angin, bagaimana datangnya gelombang, bagaimana tenangnya air laut, bagaimana banjir, dan itu semua di bawah aturan Allah yang indah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang menurunkan penyakit, yang menyembuhkan, yang memberikan obat, Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki dan yang adalah
Allah Subhanahu wa taala. Yang maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya. Jadi Allah mengumumkan kesombongan dirinya, dan wajar kalau Allah memiliki asma, nama-nama yang al-mutakabbir. Maknanya Allah itu berhak menampakkan kesombongan karena tidak ada yang bisa melebihi kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia umumkan dirinya, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Rabbnya kalian Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya, fa'budni, maka beribadalah kalian kepadaku. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan seluruh ibadah, baik ibadah lisan, baik ibadah anggota badan, baik ibadah ibadah batin, ibadah lahiriah, seluruh ibadah itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita, syukur kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat dalam rangka untuk mengingatku. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita fa'budni, beribadah kepadaku, padahal salat itu bagian daripada ibadah. Tapi kenapa ini disebut khusus salat? Padahal sudah disebutkan ibadah-ibadah di sini. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya mengatakan li afdoliyatiha, karena keunggulan dan keutamaan ibadah sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah sholat ini tiap hari dan 5 waktu, belum lagi ditambah sholat sunnah. Ingat, kalau ibadah puasa Senin Kamis, baik, mungkin kita hari Senin sama Kamis saja mendapatkan keutamaan puasanya. Antum kalau pergi haji dan umroh sesuai dengan kemampuan fulus, sesuai dengan kemampuan antum, disitulah mendapatkan keutamaan haji dan umroh. Ketika jihad, debu-debu jihad, sampai apa saja yang berkaitan dengan jihad, kecapeannya dan yang lainnya, ketika ibadah jihad ini dilakukan baru dapat nilai pahalanya. Tapi kalau sholat ikhwan fillah kulla yaum wa fi kulli yaumin 5 marrat, setiap hari, dan yang wajib itu adalah 5 kali. Ditambah yang sunnah 12 rakaat. Ditambah sunnah-sunnah yang lain, itu sholat. Maka di sini adalah kata Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan masalah sholat, wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikanlah sholat, jaga sholat kalian supaya terjaga zikir kalian, dialog kalian dengan aku, supaya terjaga komunikasi kalian dengan aku waktu sholat. Kalau antum lihat pembahasan sholat, isinya kulluha doa. Setiap sholat itu pasti isinya doa. Gerakan sholat, antum baca Al-Fatihah, antum baca surat-surat yang lain, itu semuanya doa. Antum baca Al-Fatihah tapi hayalan antum meminta kemudahan rezeki, hayal dalam hati, itu diperbolehkan. Karena namanya sholat itu adalah doa. Ketika antum sholat meskipun tidak doa khusus ketika selesai sholat, tapi antum ketika sholat mengeluhkan apa yang menjadi kesusahan kita di dalam sholat dalam hati, itu juga berupa doa, dan itu diperbolehkan dalam sholat. Maka di sini jaga sholat kalian, karena itu adalah komunikasi antara aku dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat dalam rangka untuk mengingatku. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyaдаkumullah. Kemudian yang kedua, selanjutnya ini, wa qawluhu fis sana'u ala nafsih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji dirinya. Kalau tadi kita diajak untuk berpikir, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memenuhi ciptaannya, apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi beserta kenikmatan dan keindahannya. Kemudian kita yang kedua diajak berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara dan berfirman, menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Kisah-kisah nabi dan rasul itu menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu sebagian saja yang tadi saya ceritakan, yaitu hanya sebagian. Belum lagi kita cerita Nabi Musa, belum lagi cerita Nabi Nuh, belum lagi cerita Nabi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ilyas, Zakaria dan yang lainnya. Tapi sebagian kisah yang tadi dicampakkan menandakan bahwa adanya Nabi dan Rasul itu mereka menerima wahyu dan perintah itu akan benar akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diajak untuk berpikir akan adanya Allah. Yang ketiganya adalah wa qalu fi sana ala nafsi, yaitu lewat Al-Qur'an. yakni di dalam Al-Qur'an di sini dikatakan as-sana'u ala nafsi. Allah memuji dirinya. Jadi dalam Al-Qur'an nanti disampaikan, yakni ayat-ayat yang nanti kita bacakan ini bagaimana Allah memuji dirinya. Bagaimana Allah mengagungkan dirinya. Dan itu yang kita baca di dalam Al-Quran. Di antaranya, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengajak kita untuk merenung, berpikir akan adanya Allah. Renungi firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, sang pemilik alam semesta. Rabbul Alamin maknanya banyak penafsiran Rabb ini. Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin memberikan penafsiran berkisar makna Rabbul Alamin bahwa Allah lah yang merajai alam semesta. Ya, rajanya alam semesta, dia yang berhak mengatur, itu rajanya alam semesta, seluruh alam semesta. Ingat, seluruh selain Allah itu alam semesta, baik itu jin, malaikat, baik itu iblis, baik itu siapa saja. Ya, kuburan yang dikeramatkan itu semuanya alam semesta. Yang tidak termasuk alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya itu adalah alam semesta. Yang tidak termasuk alam semesta hanya Allah. Berarti seluruh selain Allah itu alam semesta, berarti hak milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, dan Allah yang merajai mereka. Kedua, Allah Khaliq. Dialah Allah yang menciptakan seluruhnya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pertanyaan Allah supaya kita ini diajak berpikir, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah kepada kita, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian diciptakan itu tiba-tiba ada tanpa adanya sang pencipta? Khaliq, sang pencipta. Itu pertanyaan yang pertama. Apakah kalian itu muncul di dunia ini tiba-tiba ada tanpa adanya sang pencipta apa tidak? Atau yang kedua, amhum khaliqun, amhumul khaliqun. Ataukah kalian yang menciptakan diri sendiri? Atau adanya kalian di dunia, kalian sendiri yang menciptakan diri kalian apa tidak? Mampu gak kita menciptakan diri kita? Tentu tidak mampu. Kita saja baru bisa lahir ketika ada nikah, bersetubuh, kemudian lahir anak. Itu tidak bisa langsung muncul, itu tidak bisa. Masya Allah. Masjid ini tidak mungkin bisa bangun berdiri sendiri, tiba-tiba muncul masjid ini tanpa adanya beli bahan, tanpa adanya pekerja, tanpa adanya hitung-hitungan gambar dan yang lainnya. Itu baru adanya masjid. Berarti apa? Masjid ini ada karena ada yang membangunnya, ada yang memprosesnya. Itu kaitan Al-Khaliq, Allah sang pencipta. Subhanallah ya wa bukan hanya Allah menguasai, bukan hanya Allah menciptakan segala sesuatu kaitan alam semesta, Rabbul Alamin tadi. Yang ketiga, Ar-Raziq. Allah kasih rezeki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji milik Allah Rabbul Alamin, karena Allah itu Rabbul, penguasa alam semesta, pencipta, pemberi rezeki. Sudah diciptakan, sudah dia kuasai alam semesta, diciptakannya alam semesta. Tidak Allah biarkan, kamu mau makan mau tidak terserah, tidak. Tapi Allah kasih bekal supaya manusia bisa hidup, dikasih rezeki, yaitu yang halal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Itu doa ketika dibaca satu kali setiap subuh. Saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Masya Allah, bahkan di dalam
hadis Rasulullah SAW dari Al-Imam Ibnu Mas'ud, innallaha nafasa an rawi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam hatiku, membisikkan sesuatu di dalam hatiku, kata Nabi SAW. Itu termasuk bagian daripada Allah menyampaikan wahyu itu dengan Allah membisikkan keterangan yang baik di dalam hatinya, yang itu berupa kebaikan di dalam hati para nabi dan rasul. Bagaimana Allah membisikkan kebaikan di dalam hati seseorang itu, di dalam hati Nabi Muhammad SAW? Annan nafsa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kata Rasulullah SAW, bisikan Allah ke dalam hatiku itu, Masya Allah. Ini supaya kita lebih yakin dengan apa yang akan wujudnya Allah. Coba yakin ini, ikhwan fillah sadaqallah. Karena apa? Ilmu ini praktek. Praktek yang berat meyakini ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membisikkan sesuatu kebaikan di dalam hatiku dan aku yakin betul akan kebaikan itu. Allah bilang, apa itu? Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Wahai Muhammad, dibisikkan dalam hatimu, demi Allah, wahai Muhammad, bisikan Allah, sekali-kali jiwa kalian, jiwa makhluk itu satu pun tidak akan dimatikan oleh Allah sampai disempurnakan rezekinya. Yakin ya, wan fidan sirkullah. Sampai disempurnakan rezekinya. Tidak akan mati kalian, mati kelaparan, mati haus, tidak ada. Tidak akan dimatikan kalian seperti itu sampai Allah sempurnakan rezekinya. Maka kata Allah, solusi untuk mendapatkan rezeki itu apa? Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya yakin, tawakal dan ikhtiar berusaha, sebagaimana Hajar alaihissalam ketika ditinggal Nabi Ibrahim, dia tidak hanya mengandalkan doa hanya kepada Allah, tapi dia yakin, wahai Nabi Ibrahim, selama ini perintah Allah kepada engkau meninggalkan kami tanpa berbicara, dan tidak di sini tidak ada mata air, tidak ada bahan makanan sedikit pun, rerumputan pun tidak tumbuh, wahai suamiku. Selama ini perintah Allah untukmu dan buat aku, pergi engkau dengan perintah Allah tersebut. Jangan hiraukan kami. Selama kami berada di atas perintah Allah, ketakwaan kepada Allah, la yudayyi'an Allah, keyakinan Hajar yang baru melahirkan anaknya yang masih merah, masih bayi, sampai kering air asinya karena kekeringan air, tidak ada makanan dan minuman. Tapi yakin seorang perempuan mengatakan, la yudayyi'an Allah, sekali-kali Allah tidak akan menterlantarkan kami. Kalau perempuan seperti Hajar saja mampu seperti itu, apalagi ndai tenggok ke uakin di mupangan, ya, Masya Allah. La yudayyi'an Allah, Allah sekali-kali tidak akan menterlantarkan kami. Yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, berusaha. Apa usahanya? Cari air sehingga terkenal dengan Safa dan Marwah itu. Itu kan cari maisha, cari rezeki. Meskipun pada akhirnya ada di telapak kakinya anaknya Ismail alaihissalam. Tapi ada usahanya Siti Hajar. Samping tawakal kepada Allah, yakin Allah akan memberikan rezeki selama kita berusaha. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, wa ajmilu fit talab, mintalah kepada Allah dengan baik-baik. Minta kepada Allah dengan baik-baik. Apa minta? Jangan terburu-buru minta. Dengan bahasa yang sopan, dengan memuji Allah dulu. Kan adab-adab doa itu, membaca salawat, memuji Allah, meminta urusan yang akhirat-akhirat dulu. Kecuali pada ba'da azan sampai iqamat. Kata Rasulullah SAW, khusus ba'da azan sampai iqamat itu minta urusan pribadi kalian. Kebutuhan apa yang mendesak pada saat itu, kegelisahan apa bagi kalian, minta pada saat azan dan antara azan dan iqamat. Karena berdoa antara azan dan iqamat la yurad, tidak ditolak. Insyaallah ya fidan sadaqallah. Ini luar biasa. Wa ajmilu fit talab, mintalah dengan cara yang baik kepada Allah, dengan bahasa yang bagus, dengan penuh ketundukan. Ya. Minta kepada dengan cara meminta yang baik.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tayasu mir rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari rezeki Allah. Meskipun rezeki Allah itu terlambat datangnya kepada kalian, ketika kalian berputus asa, putus asa dari rahmat Allah membuat kalian mencari jalan pintas, mencari rezeki yang haram. Nah, ini ujian. Mendapat rezeki, terlambat rezeki ini, jangan sampai membuat kita mencari jalan pintas untuk mencari rezeki yang haram. Ini unfidan rasulullah kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim ini, mengajak kita untuk meyakini akan adanya Allah tadi adalah melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melalui firman, melalui wahyu atau dialog Allah dengan para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga melalui Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, termasuk di dalamnya adalah dipaparkan di sini adalah karena kita sering membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pada saat itu yakinlah bahwa Allah yang menguasai kita, yang mengurus urusan kita, yang mendengar keluhan kita, yang mendengar semua permintaan ampunan kita dan yang lainnya. Itu semua di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu. Karena Allah sang pencipta, sang penguasa yang menghidupkan dan mematikan. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadukumullah. Insyaallah kita, karena sudah azan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan ini berbarokah baik untuk pribadi ana terutama, amin ya rabbal alamin, dan juga kepada jemaah sekalian pada umumnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.